Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Secara Sederhana. Selamat pagi semua, mudah-mudahan hari ini keadaan kita dalam sehat semua. Hari ini kita coba sedikit membahas tentang salah satu variabel penelitian dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu adalah retensi karyawan. Jadi dalam channel ini ada satu playlist yang isinya tentang variabel penelitian. Masih sedikit, tapi insya Allah akan terus bertambah gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa sampai kepada variabel yang kalian cari gitu ya. Karena di video ini, seperti video yang lain juga, kita mencoba untuk melihat variabel penelitian dan hubungannya apabila variabel ini dijadikan variabel X atau jadi variabel Y. Nah, hari ini sekali lagi kita ngebahas tentang retensi karyawan. Di beberapa video sebelumnya sempat juga dibahas tentang variabel yang lain seperti ada komitmen organisasi, ada engagement dari karyawan, dan hari ini kita ngebahas bagian yang ada hubungannya dengan itu, ya. Jadi ini adalah retensi karyawan. Apa yang disebut sebagai retensi karyawan? Kita perlu tahu dulu. Jadi retensi karyawan adalah sebuah uh, tingkatan gitu ya, di mana karyawan bisa resistance atau bisa bertahan dalam sebuah perusahaan. Jadi ini adalah kalau dilihat dari segi pandang manajemen adalah sebuah proses di mana manajemen dan hal ini HRD mencoba mempengaruhi karyawan untuk tetap ada di dalam perusahaan, untuk tetap bertahan dalam keadaan apapun di dalam perusahaan. Ini tidak masuk ke dalam pokok bahasan motivasi gitu. Jadi ada orang kerja di perusahaan dan terus bertahan karena misalnya dia punya kebutuhan keuangan yang mendesak sehingga akhirnya sejelek apapun perusahaan dia bertahan karena dia butuh uang. Ini bukan bagian dari itu, tapi ini lebih banyak kepada psikologis dari si karyawan. Jadi pembentukan ini memang agak berat gitu ya, karena dalam pembentukan ini ada beberapa variabel yang membuat karyawan itu bisa bertahan dalam organisasi. Nanti kita akan lihat. Mungkin salah satunya adalah kenyamanan gitu ya. Adanya keinginan dari karyawan karena karyawan merasa betah gitu ya, karena karyawan punya pekerjaan yang menurut dia itu menarik atau menantang sehingga akhirnya dia mau bertahan gitu. Jadi retensi karyawan adalah itu, tingkat resistensi atau tingkat ketahanan karyawan untuk tetap ada dalam perusahaan. Ini adalah retensi karyawan. Nah, sekali lagi ini adalah video yang mencoba untuk menggambarkan variabel penelitian. Jadi bukan teori gitu ya. Jadi bukan retensi karyawan dari sudut pandang teori, tapi sudut pandang dilihat dari uh, retensi sebagai variabel penelitian. Jadi retensi karyawan itu adalah sesuatu hal yang bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama adalah kepuasan kerja. Kalau karyawan puas akan pekerjaannya, maka secara otomatis karyawan akan merasa nyaman. Nah, nyamannya ini membuat karyawan jadi resisten. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi yang sempat dibahas juga di video sebelumnya, gitu ya. Ini adalah tingkat karyawan untuk bisa memberikan komitmen atau lebih gitu ya, pekerjaan atau janji atau niat lebih untuk memberikan kepada perusahaan. Lalu kepemimpinan yang efektif gitu ya, ada juga kepemimpinan yang transformasional atau kepemimpinan yang sesuai gayanya, misalnya seorang karyawan punya kepribadian di mana dia tidak mau dipaksakan gitu ya, berarti dia nggak suka sama kepemimpinan yang otoriter atau militaristik. Begitu dia ketemu sama pemimpinan demokratis, maka dia akan membuat uh, karyawan itu akan menjadi merasa nyaman. Lalu budaya organisasi, pengembangan karir, gaji dan tunjangan yang kompetitif gitu ya. Jadi nggak selalu gaji gitu ya, karena ada banyak juga yang lainnya. Atau keseimbangan kerja dan hidup gitu ya, work life balance gitu ya. Di mana misalnya karyawan kerjanya gila-gilaan oke, tapi di sisi yang lain kekeluargaannya juga bagus. Karyawan juga diberikan fasilitas untuk bisa mengekspresikan bakatnya, misalnya ada lapangan badminton atau ada karyawan yang bisa berkumpul untuk touring, naik motor kemana-mana gitu, dan itu diperbolehkan karena bagian dari
misalnya CSR gitu kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa variabel yang mempengaruhi retensi. Jadi variabel ini adalah variabel X di mana retensi menjadi variabel Y. Berikutnya ada juga kesempatan promosi, lingkungan kerja yang bagus dan juga psikologis. Jadi mungkin ada ruangan yang sesuai dengan keinginannya gitu ya, fasilitas yang cukup bagus, alat peralatan perlengkapannya cukup bagus, ini masuk dalam bagian dari retensi. Lalu juga ada pelatihan, pengembangan, keterlibatan kerja, employee engagement, juga dibahas di video sebelumnya. Ada juga kesejahteraan karyawan secara umum, kepemimpinannya tadi, kepemimpinan transformasional, lalu beban kerja yang wajar. Jadi beban kerja memang harus ada, tapi jangan sampai berlebihan gitu ya. Dan ini sekali lagi beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya retensi. Dan ada lagi yang lain dan saya nggak bisa menjelaskan yang lainnya karena waktunya akan habis. Lalu berikutnya adalah beberapa variabel yang dipengaruhi oleh retensi karyawan. Jadi retensi karyawan di sini dijadikan sebagai variabel X. Begitu retensi karyawan menjadi variabel X, maka ini adalah beberapa variabel yang mempengaruhinya atau dipengaruhi oleh retensi karyawan. Yang pertama, kalau ada retensi karyawan, maka produktivitas organisasi akan meningkat. Kerja sama tim juga akan lebih bagus. Biaya rekrutmen dan pelatihan menjadi lebih sedikit. Kenapa? Karena karyawan nggak keluar, karyawan tetap ada di situ. Lalu karena karyawan tetap ada di situ, maka efektivitas organisasi menjadi lebih bagus. Kenapa? Karena karyawan tahu apa yang harus dikerjakan dan mereka akan memberikan lebih dari biasanya. Kenapa? Karena mereka punya loyalitas yang cukup tinggi kepada organisasi. Lalu juga ada kualitas pelayanan yang cukup bagus. Kenapa? Karena karyawan puas dengan pekerjaannya sehingga dia memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Ada stabilitas operasional, ada citra organisasi, ada juga budaya organisasi yang kuat. Kenapa? Karena karyawan mendukung budaya organisasinya. Jadi budaya organisasi membentuk retensi tadi, tapi retensi juga membentuk budaya organisasi yang kuat. Jadi kita lihat di sini bahwa budaya organisasi itu bukan hal yang sepele gitu ya, karena dia harus diperhatikan oleh perusahaan. Dia membentuk karyawan yang bagus, tapi karyawan yang bagus juga akan menguatkan budaya organisasi. Ada kepuasan pelanggan jelas karena tadi pelayanan bagus, maka kepuasan pelanggan juga secara otomatis juga akan terbentuk. Ada disiplin kerja yang meningkat dan turnover yang menurun. Ini adalah sebuah hal-hal yang wajar bila terjadi retensi karyawan. Kalau perusahaan punya tingkat retensi karyawan cukup tinggi, banyak karyawan senior yang masih mau bekerja, gitu ya. Ini bisa dilihat sebenarnya dari komposisi dari karyawan yang ada dalam organisasi. Bila karyawan organisasi selalu karyawan baru, masih muda, memang kelihatannya lebih dinamis. Tapi sekali lagi, belum menjamin bahwa organisasi itu bagus. Jadi salah satu bagian yang bisa dilihat apakah organisasi itu bagus atau tidak dilihat dari seberapa banyak karyawan senior yang ada di situ, tingkat retensinya. Jadi mereka nyaman ada di situ sehingga mereka terus-terusan ada di situ. Ya, ini adalah beberapa variabel yang dipengaruhi oleh retensi karyawan. Jadi retensi karyawan di sini sekali lagi menjadi variabel X dan variabel Y-nya yang ini, yang 14 dan 15 ini. Ini sekali lagi, saya nggak akan ngebahas semuanya, tapi sekali lagi ini sebagai contoh kecil aja. Jadi silakan nanti cari lagi beberapa variabel yang mungkin mempengaruhi retensi karyawan atau variabel yang bisa dipengaruhi oleh retensi karyawan. Nah, sekali lagi, video ini bukan membahas retensi karyawan dari sudut pandang teori, tapi dilihat dari sudut pandang variabel penelitian. Silahkan nanti dicari lagi gitu ya, kalau misalnya variabel penelitian yang dipilih oleh kalian semua adalah retensi, silahkan cari lagi kira-kira apa yang menjadi variabel yang mempengaruhi atau variabel pencetus terjadinya retensi, atau retensi ini akan menimbulkan variabel apa gitu ya. Jadi tapi yang jelas ini sekilas gambaran tentang retensi karyawan. Jadi ini tidak menggambarkan seluruhnya tentang variabel penelitian dari retensi karyawan, tapi ini sebagai sedikit bahan bakar kecil untuk membakar otak kalian untuk rupanya retensi karyawan itu ada dan mungkin dia bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh yang lain.
Tetapi sekali lagi, ini adalah hal yang bagus, ada retensi gitu ya, dan ini agak sedikit bagian yang menantang. Kenapa? Karena ini masih sangat jarang teori ini dipakai sebagai variabel penelitian. Tapi di sisi tadi yang kurang atau masih belum banyak, ini sebagai malah jadi peluang gitu ya, tantangan. Kenapa? Karena ini pokok bahasan yang cukup menarik. Oke, begitu dari saya, nggak cukup memberikan gambaran secara utuh, tapi setidaknya memberikan sedikit gambaran tentang apa dan gimana salah satu tema yang bisa diambil dalam manajemen sumber daya manusia bila nanti diminta untuk bikin variabel penelitian untuk jurnal kayak atau untuk skripsi atau untuk yang lainnya, gitu ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat semua. Saya pamit. Sampai ketemu di video yang lain. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.